Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Ninja Alwi. Di video sebelumnya kami sudah membahas mengenai kisah Hagoromo Otsutsuki yang menyebarkan ajaran Ninsu ke seluruh penjuru dunia. Dan di video kali ini, kami akan membahas mengenai kisah Urashiki Otsutsuki, yang tentunya tidak kalah menarik dari Hagoromo Otsutsuki sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel Ninja Alwi kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Karena klik tombol subscribe dan lonceng itu gratis guys. Oke guys, kita langsung saja masuk ke videonya. Jangan lupa untuk klik tombol like, lonceng dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya juga ya guys. Urashiki Otsutsuki adalah anggota keluarga utama klan Otsutsuki. Dikirim untuk membantu Momoshiki dan Kinshiki dalam misi mereka menyelidiki keberadaan Kaguya dan mengumpulkan cakra pohon dewa di bumi. Setelah dikirim bersama yang lain, Urashiki tiba di bulan setelah akhirnya menemukan Toneri. Urashiki mengatakan kepadanya bahwa keluarga utama mengamati segala sesuatu selama beribu-ribu tahun, termasuk insiden memalukan yang melibatkan Toneri yang bertindak atas keputusan surgawi leluhurnya yang disalah tafsirkan. Memperhatikan Toneri masih mempertaruhkan nyawanya untuk bumi dan karena itu mengkhianati klan Otsutsuki mereka. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu Toneri telah melakukan sesuatu pada putra-putri Byakugan. Diperparah, Toneri menyerang Urashiki tetapi dilumpuhkan oleh batang cakranya, yang menyebabkan Urashiki menggunakan jutsu waktu yang membeku karena dia tidak bisa membunuh sesama anggota klan Otsutsuki. Menatap matanya ke bumi dan pergi meninggalkan Toneri sendirian di bulan. Setelah memperoleh pengetahuan tentang nasib buah cakra bumi dan Kaguya selama pencariannya, Urashiki mendekati Momoshiki dan Kinshiki di sebuah kastil dalam dimensi lava. Di sana, ketiganya berangkat ke bumi dan memberitahu Momoshiki bahwa cakra buah itu tersebar ke 9 binatang berekor. Salah satunya dimiliki oleh Jinchuriki Killer B, dan yang lainnya dimiliki oleh Naruto Uzumaki. Setelah atasannya mengalahkan ekor 8, Urashiki mencatat bahwa sepertinya Kaguya mengembangkan keterikatan pada seseorang di planet yang dia punya anak, yang dia pandang sebagai tindakan pengkhianatan kepada mereka. Pada hari-hari berikutnya, dia melewati penghalang di kereta guntur Gaara dan mendekatinya. Mengetahui dia sebelumnya adalah Jinchuriki ekor 1. Urashiki menggunakan garisnya untuk mencuri cakra monster ekor Gaara sebelum berangkat. Kemudian, saat Momoshiki dan Kinshiki menyerang ujian Chunin, Urashiki memperhatikan Mitsuki menggunakan transformasi Sage dan menghentikannya, mengambil cakra senjutsu Mitsuki untuk dirinya sendiri. Dia kemudian diserang oleh Kojuro dan Gaara. Saat awalnya menangkis mereka, keduanya berhasil memancingnya ke dalam jebakan, memaksanya untuk menggunakan Rinnegan-nya untuk melarikan diri. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat mengamati reruntuhan pohon dewa tempat Momoshiki terbunuh, Urashiki mengatakan bahwa Boruto Uzumaki adalah anak laki-laki yang telah diamati Toneri, dan bahwa dia bisa menjadi ancaman bagi klan di masa depan. Memperdebatkan apakah akan lebih baik untuk mengambil tindakan pencegahan atau tidak, dia menyatakan bahwa itu akan menarik dengan cara apapun dan mengeluarkan tawa firasat. Sasuke menemukan Urashiki telah mengunjungi situs di mana Momoshiki dan Kinshiki muncul, melaporkannya ke Naruto, dan terus melacaknya. Beberapa saat setelah mengambil boneka Toneri, Urashiki mulai menargetkan cakra monster berekor sendiri dimulai dengan Sukaku dan berkelana ke negeri angin. Di sana, dia bertemu dengan Gaara dan Sasuke Uchiha yang menunggu kedatangannya. Melawan pasangan itu dengan bonekanya, dia menghentikan Kazekage dari melarikan diri, dan mengarahkan pandangannya untuk mengambil cakra mereka. Ketika Boruto tiba untuk bertarung, Urashiki menyerangnya, membuat Sasuke melindunginya. Terganggu oleh muridnya, Urashiki menusuk Sasuke dengan kailnya, dan mengekstrak cakranya sebelum mengirimnya ke dimensi lain. Saat Urashiki berusaha mencuri lebih banyak cakra dari Gaara, Shinki mencegat serangan itu. Sukaku dan Gaara menyerang Urashiki, menyebabkan Otsutsuki menghindari sebagian besar serangan sebelum disegel sementara.
Sementara shinobi bergegas untuk melindungi Sukaku di Konoha, Urashiki memanipulasi 4 boneka untuk mengejar targetnya. Keesokan harinya, boneka menyusul shinobi, di mana Kankuro menjadi lumpuh. Kemudian, Urashiki melarikan diri dari penjara. Setelah itu, dia melihat Shikadai Nara dan Temari dari bonekanya sebelum mereka menghancurkannya. Sesampainya di lokasi mereka, Urashiki mencuri cakra mereka, sebelum mengejar pengawal Sukaku. Sementara Genin tahu bahwa mereka bukan tandingannya, mereka mampu menyusun strategi untuk menyegel Urashiki untuk sementara, yang menganggap aksi itu berlebihan. Melarikan diri lagi, dia mulai memburu mereka, mencari area paling logis yang akan mereka tuju untuk mencapai Konohagakure. Akhirnya, dia menemukan mereka dalam perjalanan ke sebuah jembatan yang menuju ke Tanah Api. Saat kedua target mulai memfokuskan semua upaya mereka untuk bersembunyi dari Urashiki, pemburu segera membuat upaya itu sia-sia. Dia memukul Shinji, yang diturunkan menjadi tiruan dari Boruto menyamar. Menyadari kebenarannya, Urashiki melumpuhkan Boruto dengan teknik imitasi bayangan Shikadai untuk mempelajari detail yang juga merupakan umpan. Sambil kesal karena ditipu, dia memutuskan Boruto akan menjadi sandera yang berguna. Rencananya terganggu oleh kembalinya Shinji, yang telah menyerahkan Sukaku ke ninja Konoha lainnya. Saat Boruto dan Shinji berjuang untuk menangkis Urashiki, mata kanan Boruto bereaksi terhadap perjuangan tersebut, mengungkapkan Jogan, banyak intrik Urashiki. Dengan kekuatan mata untuk melihat lompatan dimensi Urashiki, kedua genin itu mampu menipunya dan mendaratkan serangan kritis. Terkesan dan kesal dengan upaya mereka, Urashiki memutuskan untuk menghabisi musuh yang kehabisan napas, hanya untuk dihentikan oleh Sasuke. Hal ini mendorong Urashiki untuk mundur. Kemudian, Urashiki muncul kembali, menjadi lebih terdorong untuk mencuri cakra monster berekor setelah Tailed Beast bersembunyi atas nama Naruto. Dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Naruto untuk cakra Kurama, memutuskan untuk pergi ke Konohagakure. Menyerang unit patroli desa, dia mencuri alat komunikasi Mirai dan mengekstrak cakranya. Setelah mengetahui bahwa peninggalan klannya Karasuki berada di tangan desa, dia menipu sebagian besar shinobi desa agar meninggalkan desa untuk mengejar Mirai, yang tindakannya dikendalikan dan menyamar sebagai Urashiki menggunakan genjutsunya. Dia kemudian mengambil Karasuki untuk melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mencuri cakra ekor 9 ketika Naruto masih kecil. Setelah ditemukan oleh Sasuke dan Boruto, dia mengaktifkan relik tersebut dan memasuki kehampaan, mendorong pasangan itu untuk mengejarnya dan memisahkannya dari Karasuki. Yang menyebabkan dia tiba di masa lalu beberapa hari setelah mereka melakukannya. Mendekati Naruto yang berada di tengah hutan bersama Boruto dan Sasuke, Urashiki berhasil menusuknya dengan kailnya, tetapi gagal mengekstrak cakra karena fuinjutsunya. Tanpa pilihan lain, dia menahan Naruto dengan kailnya. Menghindari serangan dan dengan pasangan yang bergabung dengan Jiraiya, dia menjebak ketiganya dengan teknik elemen tanah sebelum pergi. Menahan Naruto di sebuah gua, dia masuk ke alam bawah sadarnya untuk mengekstrak cakra, yang menyebabkan dia dibakar dan dipaksa keluar hanya dengan sejumlah kecil cakra. Mengkonsumsi cakra, lukanya sembuh dengan kejutan yang luar biasa. Mencoba untuk mengekstrak lebih banyak, cakra ekor 9 melindungi Naruto. 3 lainnya segera kembali untuk melawan. Urashiki berhasil menusuk Sasuke dengan kailnya.
tetapi tidak dapat mengekstrak cakranya karena Fuinjutsu baru ditempatkan padanya. Ingin merumuskan strategi. Dia mundur menggunakan Yomotsu Hirasaka. Beberapa saat kemudian saat Naruto dan Boruto berlatih bersama, Urashiki membawa dirinya ke lokasi mereka dan mulai menyerang mereka dengan rentetan jutsu. Setelah melumpuhkan Boruto, dia diserang oleh Sasuke dan Jiraiya, dan menyerang yang pertama dengan jutsunya sendiri. Melihat Jiraiya mendekatinya dari belakang, dia mengaktifkan Rinnegan birunya untuk memindahkan dirinya ke belakang Jiraiya dan menusuknya. Dia kemudian dengan sombong menyatakan kepada musuhnya bahwa dia dapat melihat masa depan dan tindakan mereka. Menyadari bahwa kemampuan unik musuh mereka terlalu banyak untuk dihadapi tim tanpa pemahaman yang benar. Sasuke bergegas Urashiki, menangani mereka berdua di atas langkan dan ke sungai untuk memberikan sekutunya kesempatan untuk melarikan diri. Marah pada gangguan lanjutan Sasuke, Urashiki muncul dari sungai dan memutuskan untuk memburu Sasuke terlebih dahulu. Dia segera menemukan bahwa Sasuke telah diselamatkan dari sungai dan dibawa oleh seseorang. Dia tahu bahwa orang itu tidak mungkin pergi sejauh itu. Jadi dia memanggil orang itu sebagai peringatan untuk menyerahkan Sasuke. Namun tiba-tiba, dia diserang oleh Jiraiya dan yang lainnya. Teknik Urashiki terus dengan mudah menghindari serangan mereka, sampai mereka tiba-tiba mundur. Urashiki dengan cepat memburu mereka dengan Byakugannya. Jiraiya kemudian membuat semua orang dipanggilnya. Totmouth Bean. Di mana? Naruto melepaskan rentetan klon lanjutan pada Urashiki. Sementara dia dengan mudah membalas serangan itu dengan tekniknya. Dia dengan cepat mendapati dirinya diracuni dari uap asam perutnya. Memperhatikan bahwa kemampuan Urashiki adalah untuk membelokkan beberapa detik ke masa lalu. Dengan melakukannya berulang kali, itu membuatnya menyerah pada uap katak jauh lebih cepat daripada yang lain. Seperti yang diceritakan oleh Jiraiya. Setelah Jiraiya melepaskan pemanggilan, Naruto dan Boruto melanjutkan untuk melumpuhkan Urashiki yang putus asa dengan serangan Rasengan. Masih menantang, Urashiki berhasil bangkit, karena babak belur dan terlalu lemah untuk terus bertarung. Dia memutuskan untuk menghabiskan semua cakra yang terkumpul. Menyimpulkan bahwa itu tidak cukup. Dia merobek kedua matanya dan memakannya juga. Hasil akhirnya mengubahnya menjadi monster. Jiraiya dan yang lainnya dengan cepat kewalahan oleh serangan lanjutan Urashiki. Bahkan dengan bantuan Sasuke yang kembali, Urashiki sengaja menahan Naruto, berharap dia cukup marah untuk melepaskan cakra ekor 9. Usahanya akhirnya berhasil dan Naruto mengamuk. Namun Boruto berhasil menjangkau Naruto, dan bersama-sama mampu menyempurnakan teknik kolaborasi baru mereka. Dengan upaya gabungan dari Jiraiya dan Sasuke, Naruto dan Boruto mampu menembus serangan terakhir Urashiki dan melenyapkannya.